Bagaimana kalau kalian bisa menyaksikan kematian kalian sendiri, tapi dari alam yang berbeda? Ini adalah salah satu scene dari serial film Loki. Loki sedang menyaksikan kematian dirinya sendiri ketika dibunuh oleh Thanos. Tapi dia bukan sedang berada di akhirat, dia masih hidup. Hidup karena menjalani takdir yang berbeda dengan versi Loki yang mati. Inilah yang disebut dunia paralel atau dalam Marvel sering disebut multiverse, di mana realitas alam ini tidak hanya satu tapi bercabang, sehingga satu orang bisa memiliki nasib yang berbeda di dunia yang berbeda. Konsep multiverse inilah yang membuat Marvel memiliki cerita yang seolah tak ada habisnya. Loki yang mati bisa hidup kembali, para Avengers bisa kembali ke masa lalu tanpa mengacaukan masa depannya. Dan 3 versi Spider-Man bisa bergabung dalam satu film, karena masing-masing dianggap berasal dari universe yang berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau multiverse itu sendiri bukan cerita fiksi, tapi ada di dunia nyata? Normalnya orang pasti menjawab, siapa juga yang mau percaya dengan hal aneh di dunia fiksi seperti itu? Sialnya, ini justru dipercaya oleh sebagian ilmuwan. Mengapa? Karena mereka menemukan beberapa prinsip yang mengharuskan multiverse itu ada. The multiverse is real. This is not science fiction. This is what many of us, including myself, think is likely to be true, a correct description of nature, this many-world version of quantum mechanics. But the natural consequences of what you need to explain this universe will, by force, be creating these other universes. That is correct, and it seems very hard to avoid. Apakah para ilmuwan ini sudah gila atau jangan-jangan mereka yang benar? Kita akan bahas secara tuntas di konten ini. Karena itu, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian makin gila. I am Spider-Man in my world. It's really cool. Have either of you guys ever studied quantum physics? See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Everything is unpredictable. Oke guys, ini adalah part keempat dari bahasan kita tentang dunia kuantum. Buat yang belum nonton part 1-3, sebaiknya nonton dulu supaya nyambung dengan kajian kita hari ini. Oke, ngomong-ngomong soal multiverse, bagaimana kalau mitos kucing punya banyak nyawa itu bukan karena kucing punya banyak nyawa, tapi karena dia punya banyak dunia? Karena ada satu kisah populer yang sering diceritakan para ilmuwan dalam fisika kuantum, yaitu yang sering disebut kucingnya Schrödinger. Kisah tentang seekor kucing malang yang dikurung dalam sebuah kotak bersama racun. Menariknya, kucing ini diceritakan punya nasib yang sama dengan Loki. Kucing ini tidak hidup juga tidak mati, tapi dia hidup sekaligus mati. Memang absurd, tapi cerita ini bukan mitos, bukan legenda, melainkan sebuah eksperimen pikiran yang dilakukan Erwin Schrödinger, ilmuwan yang perannya sangat besar dalam fisika kuantum. Schrödinger melalui kucingnya ingin menunjukkan bahwa fenomena dalam fisika kuantum bisa membuat dunia ini tampak tidak masuk akal. Nah, dari kisah kucing inilah lahir hipotesis tentang dunia paralel. Karena kucing ini bukan hidup dan mati di satu dunia, tapi hidup dan mati di dunia yang berbeda. They have split. They have gone their own way. It is as if they have become two separate worlds. There is a you that sees the cat awake, and there is a you that sees the cat asleep, and these two versions of you can never talk to each other. Bagaimana detailnya cerita kucing ini nanti kita bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu bahwa multiverse versi science bisa ditemukan dalam 2 cabang ilmu, yaitu dalam kosmologi dan dalam fisika kuantum. Dua-duanya menjadi inspirasi bagi multiverse dalam cerita Marvel. There's 2 kinds of multiverses in physics. The first comes from cosmology, and it's the idea that after the Big Bang, you had multiple universes emerge from that event. The other kind of multiverse comes from quantum physics, and it's the idea that every time a quantum event happens, the universe splits off into 2 parallel or infinite parallel directions or dimensions. Fokus kita sebetulnya membahas multiverse dalam fisika kuantum. Tapi mau tidak mau, kita juga harus membahas sedikit tentang multiverse dalam kosmologi, supaya kalian tahu apa bedanya. I'm sorry, you're saying there's a multiverse?
Because I thought that was just theoretical. I mean, that completely changes how we understand the initial singularity. We're talking about an eternal inflation system, and how does that even work with all the quantum? It's insane. We're talking about an eternal inflation system, and how does that... Ya, eternal inflation, inflasi abadi. Apa yang disebutkan Peter Parker ini bukan fiksi, tapi sebuah hipotesis dalam kosmologi. Apa itu inflasi abadi? Kalian masih ingat dengan teori Big Bang? Dalam teori Big Bang, para ilmuwan menyepakati bahwa alam ini memiliki awal, yaitu berawal dari sebuah titik yang disebut singularitas. Dari titik inilah kemudian terjadi ledakan yang sangat besar yang menciptakan alam ini. Makanya disebut Big Bang, ledakan besar. Nah, tapi teori Big Bang tidak sesederhana itu. Para ilmuwan melakukan banyak penelitian untuk menguji teori ini. Bahkan mereka membangun akselerator partikel raksasa untuk mensimulasikan terjadinya Big Bang. Dan ini catatan pentingnya. Ledakan Big Bang bukanlah ledakan seperti ledakan bom yang serpihannya menyebar tidak karuan. Tapi kalian harus membayangkan seperti balon yang ditiup. Di mana pada awalnya alam semesta seperti balon yang kempis, terkurung dalam satu area yang amat sangat kecil. Lalu tiba-tiba sebuah dorongan yang sangat besar mendorong atau meniup balon semesta ini sehingga mengembang menjadi amat sangat besar. Para ilmuwan menyebut peristiwa ini dengan inflation atau inflasi. And we know if the universe has a beginning is to have a period that we call inflation. So the idea of inflation is that when the universe began, it had a mixture of ordinary matter and radiation, but also this self-repulsive stuff. It took over the universe, smoothed it out through causing this expansion, and then it itself decayed. Nah, menariknya adalah proses inflasi ini berlangsung sangat-sangat cepat. Para ilmuwan memperkirakan sekitar 10⁻³ detik. Atau 1/1 miliar detik. Artinya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pada awalnya teori inflasi ini sukses menjawab banyak persoalan dalam teori Big Bang. Tapi ternyata ada konsekuensinya. Beberapa ilmuwan berpendapat kalau inflasi ini berlangsung cepat dan eksponensial, maka besar kemungkinan justru inflasi tidak berhenti, tapi berlangsung terus-menerus. Inilah yang disebut eternal inflation, inflasi abadi. Nah, mereka yang mendukung hipotesis inflasi abadi percaya bahwa Big Bang yang sebenarnya bukanlah Big Bang yang menciptakan alam yang satu ini. Tapi Big Bang yang sebenarnya adalah proses inflasi yang terus-menerus tadi, yang justru menciptakan Big Bang yang lain. Artinya alam semesta tidak terbentuk sekali, tapi berkali-kali. Thus, once inflation starts, it can sustain the production of bubble universes forever. This is called eternal inflation. But the natural consequences of what you need to explain this universe will by force be creating these other universes because of this relationship that the expansion rate is greater than the decay rate. That is correct, and it seems very hard to avoid. This means that far beyond our observable universe, there are other planets that are identical to the Earth. Inilah multiverse dalam kosmologi, dan ini menjadi dalil bagi multiverse dalam cerita Marvel. Mr. Beck is from Earth, just not yours. There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. We're talking about an eternal inflation system, and how does that even work with all the quantum? It's insane. Dalam hipotesis inflasi abadi, jumlah semesta yang terbentuk tak terbatas, dan semuanya dianggap memiliki versi kehidupannya sendiri-sendiri. So if one wants to use inflation to explain the properties of our observed universe, one seems to almost be forced to believe in the existence of this infinite set of universes coming out of inflation, which once started goes on eternally. Ya, tentunya kalian akan bertanya, kalau para ilmuwan ini percaya multiverse itu ada, bagaimana mereka membuktikan semesta lain benar-benar ada? Bisakah kita berkomunikasi dengan mereka di semesta yang lain seperti halnya dalam cerita Marvel? Simpan pertanyaan ini, kita jawab setelah kita bahas multiverse dalam teori kuantum. The other kind of multiverse comes from quantum physics. And it's the idea that every time a quantum event happens, the universe splits off into two parallel or infinite parallel directions or dimensions. Perbedaan multiverse dalam kosmologi dan multiverse dalam teori kuantum adalah, kalau dalam kosmologi multiverse terbentuk sedari awal ketika terjadinya Big Bang, dalam kuantum multiverse terbentuk kapanpun ketika ada sebuah kejadian yang memicunya. Maka multiverse versi kuantum ini lebih tepat disebut dunia paralel atau realitas paralel. Karena berhubungan dengan pecahnya realitas menjadi 2 atau lebih dunia paralel yang masing-masing menjalani timeline yang berbeda.
Maka konsep realitas paralel ini sering dijadikan dalil untuk time travel dalam banyak film demi menghindari paradoks bahwa mengubah masa lalu tidak akan mengacaukan masa depan yang asli. Hanya saja akan tercipta dunia baru yang benar-benar berbeda. Prior to this point in time, somewhere in the past, the timeline skewed into this tangent, creating an alternate 1985. Introduce a significant enough event at any point in this river, and you create a new branch, still flowing toward the future, but along a different route. Remove one of the stones, and that flow splits. Now this may benefit your reality, but my new one, not so much. Oke guys, sekarang kita bahas bagaimana dunia paralel ini didukung oleh teori kuantum. Oke, untuk memahami dari mana munculnya hipotesis dunia paralel dalam teori kuantum, kita harus mulai dari rumus ini. Disebut persamaan Schrödinger, karena dirumuskan oleh Erwin Schrödinger, seorang ilmuwan Austria. Ini adalah rumus paling aneh dalam fisika, karena rumus ini mengatakan bahwa semua objek di level kuantum harus dipandang dalam keadaan superposisi. Superposisi artinya sebuah objek bisa menempati banyak posisi sekaligus dalam satu waktu. Ya, seperti Kage Bunshin-nya Naruto. And superposition is what I described before, where you can be in two states that you thought are like very distinct, right? You can only be in one or the other at any one time, okay? But quantum tells you that you can be in both, and in fact, most often, you are in both of these states at the same time. Oke, supaya kalian lebih paham konteksnya, kita harus kembali ke double slit eksperimen yang kita bahas di episode sebelumnya. This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. Ingat, yang menjadi kebingungan para ilmuwan dalam eksperimen ini adalah mengapa partikel seperti foton dan elektron ketika dilewatkan satu persatu ke dua buah celah, secara random mereka mendarat di banyak titik keluar dari jalur dua celah tersebut, yang kalau dikumpulkan mereka membentuk pola interferensi. Secara logika ini tidak mungkin, dan fisika klasik pun tidak bisa menjelaskannya. Karena itu para ilmuwan harus merumuskannya dengan gaya baru. Rumusnya Schrödinger inilah hasilnya. To predict what a quantum object will do, in place of Newton's equations of motion, scientists generally use the equation devised by Erwin Schrödinger in 1925 to describe the idea that quantum particles might act as if they were waves. Terjemahan sederhananya, sebelum partikel-partikel ini menyentuh layar, setiap partikel harus diasumsikan menempuh semua lintasan yang ada di hadapannya, menuju titik-titik yang sudah dipetakan. Tapi begitu menyentuh layar, hanya satu titik di mana dia akan muncul. Situasi ini sering dianalogikan seperti mata uang koin yang berputar. Ketika berputar, maka kalian tidak akan bisa menyebutkan sisi mana dari dua sisi mata uang itu yang tampak, karena dua sisi itu bercampur jadi satu. Nah, bisa dikatakan koin itu dalam keadaan superposisi. Tapi begitu kalian stop, hanya satu dari dua sisi koin itu yang tampak di mata kalian. Artinya, rumus ini hanya sampai menghitung probabilitas atau peluang di mana sebuah partikel akan berada. Tapi setelah partikel ini diketahui keberadaannya melalui pengukuran, maka fungsi gelombang tadi sudah tidak berlaku lagi. Maka para ilmuwan sering menyebutnya wave function collapse, runtuhnya fungsi gelombang. Before the measurement, the wave function might be this typical sort of broad, spread out thing. But when we make a measurement on the particle, suddenly it collapses. Dari sinilah muncul pandangan seolah-olah partikel betul-betul nyata di mata kita hanya kalau kita mengukurnya atau kita mengamatinya. Dan tafsiran ini kemudian dikenal dengan interpretasi Copenhagen. The problem is it is bizarre and crazy. It tells us the chance that we might find it at a particular position if we look. Ya, tentunya tafsiran ini memunculkan pro dan kontra di kalangan ilmuwan. Karena bagaimanapun partikel adalah elemen fundamental yang menyusun alam ini. Kalau ditafsirkan seperti itu, sama saja dengan mengatakan bahwa alam ini tidak nyata sampai kita melihatnya. Einstein benci tafsiran ini sampai menyinggung apa mungkin bulan tidak di sana ketika kita tidak melihatnya. Ironinya, Schrödinger sendiri pun senada dengan Einstein. Dia tidak nyaman dengan tafsiran ini, padahal dia yang menemukan rumusnya. Maka Einstein dan Schrödinger kemudian menunjukkan sebuah paradoks. Betapa absurdnya tafsiran ini kalau ditarik ke dunia nyata. Paradoksnya ditunjukkan melalui eksperimen pikiran yang kemudian dikenal dengan Schrödinger's cat, kucingnya Schrödinger.
Oke guys, sebelum kita bahas kucingnya Schrödinger yang nanti memunculkan hipotesis dunia paralel, kalian harus tahu dulu, terlepas dari kontroversinya, faktanya persamaan Schrödinger adalah rumus paling sukses sepanjang sejarah fisika. Karena berkat rumusnya Schrödinger lah para ilmuwan bisa memetakan semua unsur dalam tabel periodik, dan kita bisa menikmati banyak teknologi yang lahir darinya. Maka sebagian ilmuwan tidak mau terlibat soal perdebatan tafsirannya, yang penting rumusnya bekerja. Mereka menggunakan rumus ini seperti kita menggunakan handphone. Kita tahu cara makainya, tapi kita tidak tahu cara kerja di dalamnya. The problem is we understand quantum mechanics and use it in exactly the same way that I use my iPhone. They can use it, but if you ask them what's really going on under the hood, they say, well, we have no idea. Oke, sekarang kita kembali ke soal tafsirannya. How do you go from the fuzzy, hazy reality of quantum probabilities, where things can be in many locations with different likelihoods, to the single definite reality we observe when we do a measurement? We don't know how we go from one to the other. Nah, gara-gara interpretasi Copenhagen tadi, bahwa semua partikel di alam kuantum harus ditafsirkan dalam keadaan superposisi sampai kita mengamatinya, membuat Einstein dan Schrödinger berpikir tentang dampak buruk dari tafsiran ini terhadap realitas alam ini secara keseluruhan. Schrödinger pun kemudian menunjukkan sebuah paradoks melalui sebuah eksperimen pikiran yang kemudian dikenal dengan Schrödinger's cat, kucingnya Schrödinger. Schrödinger membayangkan ada seekor kucing dikurung dalam sebuah kotak. Di dalam kotak itu ada racun dalam tabung, zat radioaktif, dan Geiger counter, alat yang bisa mendeteksi peluruhan radioaktif. Dan alat ini terhubung dengan palu. Skenarionya adalah kalau alat ini mendeteksi adanya peluruhan radioaktif, maka palu itu akan memecahkan tabung racunnya dan kucingnya mati karena keracunan. Tapi kalau tidak, berarti kucingnya hidup. Sekarang perhatikan apa maksud Schrödinger dengan eksperimen ini. Ingat prinsipnya, menurut interpretasi Copenhagen, setiap partikel selalu dalam keadaan superposisi ketika kita tidak mengamatinya. Ini termasuk meluruh atau tidaknya atom radioaktif tadi. Dan kalian harus catat bahwa mengukur atau mengamati dalam konteks sains sama dengan kita melihat dengan mata. Nah, kotak tadi dalam keadaan tertutup, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di dalam kotak. Nah, di sini paradoks yang ingin ditunjukkan Schrödinger. Katakanlah kalian membuka kotaknya dan menemukan kucingnya mati. Artinya atomnya meluruh. Pertanyaannya, sejak kapan kucingnya mati? Kalian tidak bisa mengatakan kucingnya mati sejak kotaknya masih tertutup. Dan kalian pun tidak bisa mengatakan kucingnya masih hidup selama kotaknya masih tertutup. Karena selama kotak masih tertutup, zat radioaktif tadi belum bisa dikatakan meluruh atau tidak, tapi meluruh dan tidak dalam waktu bersamaan. Artinya, selama kotaknya masih tertutup, kucing itu pun harus dipandang dalam keadaan superposisi, mati dan hidup dalam waktu bersamaan. Barulah saat kalian membuka kotaknya, hanya pada saat itulah kucingnya mati. Atau sebaliknya, kalau kalian menemukan kucingnya hidup, hanya pada saat kalian membuka kotaknya lah kucingnya hidup. Gak masuk akal? Ya itulah poin yang ingin ditunjukkan Schrödinger. Betapa absurdnya teori kuantum kalau harus ditafsirkan seperti ini. The point of this thought experiment, which Schrödinger and Einstein invented over the course of letters sent across the Atlantic Ocean, was not to say, wow, quantum mechanics is impressive. It's to say, surely you don't believe this. Harap catat bahwa poin yang ingin ditunjukkan Schrödinger dan Einstein melalui eksperimen pikiran tadi adalah kalau superposisi di level kuantum benar adanya, bagaimana itu bisa menjelaskan realitas alam yang satu ini, yang notabene tersusun dari atom-atom itu. Berbagai tafsiran pun muncul untuk memecahkan teka-teki ini. Hingga pada tahun 1957, seorang ilmuwan muda datang dengan tafsirannya yang cukup gila. Hugh Everett dalam tesisnya memperkenalkan Many World Interpretation, interpretasi dunia banyak, atau yang kita kenal sekarang dengan multiverse. Everett memegang prinsip bahwa persamaan Schrödinger harus berlaku secara konsisten. Menurutnya, tidak ada yang namanya keruntuhan fungsi gelombang. Artinya, semua kemungkinan di level kuantum semuanya terjadi. Artinya, dalam kasus Schrödinger's cat, kucing mati dan kucing hidup dua-duanya menjadi kenyataan walaupun kita membuka kotaknya. Tapi saat kita membuka kotaknya, realitas terpecah dua. Di realitas yang satu, kita melihatnya mati. Tapi di realitas yang lain, kita melihatnya hidup. Betapa absurdnya pemikiran Everett ini. I can recall Hugh Everett's thesis and how I spent most of a night with him. The ideas in the thesis
were so strange to many people that they provoke strange names. The many-world interpretation of quantum mechanics. Such and such happens, and we'll be in a universe where we see that happening. Well, there's a certain probability that something else happens, and we'll be in a universe where we see that happening. Ya mungkin bagi kalian tampak aneh, tapi tidak bagi Everett. Baginya justru multiverse lah yang nyata, sedangkan dunia yang satu inilah yang ilusi. Mengapa bisa begitu? Everett punya argumen. Argumennya disampaikan dalam formulasi matematis, tapi kurang lebih argumennya begini. Satu-satunya yang real di dunia ini justru fungsi gelombang itu sendiri. Dan fungsi gelombang ini sifatnya universal. Artinya alam semesta secara keseluruhan berada dalam kondisi superposisi. Dalam kasus Schrodinger's cat, Everett mengingatkan bahwa yang disebut objek kuantum bukan hanya atom radioaktif, tapi kucing dan orang yang membuka kotaknya juga merupakan objek kuantum dalam satu sistem. Dan semua objek dalam satu sistem kuantum akan mempunyai gelombang yang sama karena terhubung satu sama lain melalui mekanisme yang oleh Einstein disebut quantum entanglement. Dan begitu kalian membuka kotaknya, kalian pun akan mengalami superposisi karena berada dalam satu sistem kuantum. Isolated completely, a quantum system would revert back to separate states of matter, each entangled with a distinct state of its environment. In other words, the object in question would be both in and out of phase with multiple parallel realities. Lalu pertanyaannya, mengapa kalian hanya menemukan salah satunya? Menurut Everett, itu karena kita mengalami apa yang disebut quantum decoherence atau dekoherensi kuantum. Perlu kalian tahu, quantum decoherence sering dibahas dalam konsep komputer kuantum. Perbedaan komputer biasa dengan komputer kuantum adalah komputer kuantum menggunakan aliran data berupa qubit atau quantum bit, di mana nilai 1 dan 0-nya memanfaatkan superposisi dalam atom. Ini yang menyebabkan komputer kuantum bisa jutaan kali lebih cepat dari komputer biasa. Nah, tapi yang jadi tantangan terbesar dari komputer kuantum adalah mempertahankan supaya informasi qubit ini tetap utuh. Karena sedikit saja terganggu oleh gelombang lain, dia akan kehilangan koherensinya. Akibatnya, qubit tadi bukan lagi 1 dan 0, tapi terpecah jadi dua informasi yang berbeda, 1 atau 0. Sama seperti koin yang berputar tadi, kalau terganggu oleh sentuhan atau getaran, lama-lama akan berhenti, dan dua sisi kembali terpisah. Ini yang disebut dekoherensi. Menurut Everett, itu yang terjadi saat kita membuka kotak tadi. Aksi kita membuka kotaknya membuat superposisi terpecah jadi dua informasi yang berbeda, atau dua fungsi gelombang yang berbeda. Dan itu disebabkan karena sistem kuantum berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kata lain, realitas terpecah jadi dua, dan kita hanya bisa melihat salah satunya. They have split. They have gone their own way. It is if they have become two separate worlds. There is a you that sees the cat awake, and there is a you that sees the cat asleep, and these two versions of you can never talk to each other. Itulah guys multiverse dalam versi sains. Dan sebagian ilmuwan percaya bahwa multiverse itu memang ada karena alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. This is what many of us, including myself, think is likely to be true, a correct description of nature. Bahkan Hugh Everett, menurut pengakuan anaknya dalam film dokumenter Parallel Lives, Parallel World, sampai meninggalnya bapaknya masih meyakini adanya dunia paralel. I don't remember knowing when he was alive that he was like a famous physicist. I don't know if I ever even knew that till after he died. Kalau kalian bertanya, lalu bagaimana mereka membuktikan secara empiris adanya semesta yang lain? Bisakah kita berhubungan dengan universe lain seperti di cerita Marvel? Jawabannya tidak bisa. Para ilmuwan ini beralasan itu karena proses dekoherensi tadi. Informasinya sudah tidak utuh. Alasan lain yang dikemukakan ahli kosmologi adalah karena pecahan semesta bergerak melebihi kecepatan cahaya. Sementara tidak ada informasi yang bisa melebihi kecepatan cahaya menurut teori relativitasnya Einstein. Jadi informasi dari semesta yang lain tidak pernah sampai. Jadi silakan kalian putuskan mau percaya atau tidak. Yang pasti pada akhirnya ini hanya masalah keyakinan. Itulah kenapa disebut interpretation. Artinya hanya tafsiran. Tafsir berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas. Pelajaran pentingnya adalah mengapa semakin dalam mereka mempelajari alam ini, semakin aneh saja dunia sains. Teori kuantum, teori Big Bang, sampai munculnya keyakinan adanya multiverse. Ya karena pada dasarnya semua itu hanya usaha untuk menjawab 3 pertanyaan sulit yang selalu ditanyakan manusia. Where
did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain?